Menurut teman-teman setuju nggak sih kalau kaya itu tuh bakat sebenarnya? Ada orang-orang yang memang berbakat jadi orang kaya. Sebelum kita lanjut materi, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Marsha Listiani. Namun teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Miss Marsha, yaitu branding saya ya. Teman-teman bisa juga cari di sosmed dengan username Sensing Queen. Nah, jadi udah ketebak ya, udah ketahuan dari username-nya, mesin kecerdasan diriku adalah Sensing. Kemudian ini beberapa pelatihan maupun sertifikasi yang pernah saya ikuti selama eh, awal gabung di Stephen Family ya. Dan mulai saya belajar Stephen itu awal mulainya dari workshop Stephen level 1 ya. Sebelumnya cuma belajar lewat konten-konten di Instagramnya Stephen Family tuh. Terus abis itu lanjut ikut workshop Stephen level 2 karena ilmu Stephen itu kan aplikatif banget ya. Jadi aku tuh sebenarnya tes Stephen itu zaman masih SMA, tahun sekitar 2014 atau 2015. Cuman baru benar-benar mempelajari hasil tes Tivini itu di tahun 2020 akhir. Dan akhirnya tahun 2021 dapat kesempatan buat ikut workshopnya dan itu luar biasa sih. Keren banget bahwa ternyata hasil tes Tivin aku yang udah bertahun-tahun lalu masih relate banget dan tetap bisa digali gitu karena banyak banget yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang udah tes Tivin jangan berhenti di tes Tivinnya aja, tapi digali terus Tivinnya karena banyak banget yang bisa dibahas. Bahkan sampai kita mau bahas duit nih sekarang aja itu bisa dibahas pakai Tivin. Makanya saya lanjut lagi ikut ambil lisensi level 2. Selain untuk berbisnis Steven, saya juga ingin mengaplikasikan Steven dalam keluarga saya, gitu ya. Karena saya udah ngerasain sendiri bahwa Steven itu bermanfaat buat diriku dan jadi aku pengen keluargaku pun merasakan manfaatnya. Dan akhirnya alhamdulillah Allah kesempatan selama kurang lebih 3 tahun ya aktif menjadi seorang promotor shipping, udah banyak banget ketemu berbagai macam jenis klien. Tuh. Oke, saat ini domisili saya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi gitu ya, boleh banget nih yang mau offline kita ketemuan dekat-dekat sini. Ada yang mau ditanyain dari sesi perkenalan? Aman ya? Lanjut. Nah, kaya itu bakat. Nah, aku mau nanya deh ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman setuju nggak sih kalau kaya itu tuh bakat sebenarnya? Ada orang-orang yang memang berbakat jadi orang kaya. Teman-teman yang setuju sama yang nggak setuju boleh dong kasih komentar di kolom chat atau kasih reaction. Oke, aku mau lihat nih. Oh, Kak Windy, kaya itu bakat. Oh, nggak percaya. Nggak setuju. Oke, berarti. Bisa ini. Ada yang apa tadi siapa yang bilang? Ada yang bilang setuju. Siapa lagi nih? Ada yang sama kayak Kak Windy nggak? Oh, Kak Ferdi, enggak. Kak Karin setuju, kayak itu bakat. Oke. Ada lagi? Oke. Kak Kispa, enggak. Oke, kayak itu bukan bakat. Oke, Kak Elvida setuju. Oh, menarik nih ya. Kanier, bisa bakat, bisa juga karena usaha kerja keras, Kak. Oke. Terus kalau Kak Erna setuju. Ini macam-macam nih ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau Kak Ismaya belum setuju, Kak. Jadi penasaran ikut. Oke. Kak Hana bisa juga turunan. Waduh, ini mah Masya Allah ya, privilege. Oke. Ada lagi? Ini menarik-menarik nih ya jawabannya. Ada yang mau, oh ini kalau Kak Afifah, tergantung effortnya, Kak. Oke, jadi mungkin tim-tim yang nggak setuju mungkin gimana nih alasan ini? Ada yang mau kasih alasan dulu nggak? Kenapa nggak setuju? Sama yang setuju pun juga penasaran ya, kenapa setuju kalau kayak itu bakat? Ini masih pertanyaan terbuka ya, jadi nggak ada salah benar ya. Ini kan pendapat pribadi. Ada yang mau kasih alasan, mau coba berpendapat dari teman-teman yang udah jawab? Kalau Kak Karin deh, Kak Karin kan jawab setuju nih. Kenapa Kak Karin setuju kayak itu bakat?
Eh, Kenapa setuju? Karena kalau kita lihat ya, tiap orang itu tuh punya jalur sukses apa suksesnya masing-masing gitu. Yang kalau diusahakan itu tuh lebih cepat dapetnya gitu loh. Dan mungkin orientasi orang juga kan beda-beda ya. Yang dimana kalau misalkan sesuai dengan apa namanya nalurinya dia atau fitrahnya dia, itu tuh beda-beda kan tiap orang itu. Dan ada orang yang memang mungkin nalurinya itu ke tadi harta atau kekayaan gitu. Sehingga ketika apa ya menjadi bahagianya dia atau menjadi acuannya dia itu harta gitu. Makanya dia kejar tuh harta gitu loh. Dan secara naluri itu mungkin dari bakatnya dia gitu. Itu sih menurut saya kak ya. Sip Mungkin sih. yang lain teman-teman. Oke, ini kalau katakan Fadilah, kayak itu bisa jadi bakat, tapi harus benar mindsetnya. Wis, mantap nih ya Ya, bahasanya. Pegiat-pegiat Steven luar biasa. Kalau Kak Ismail, kayak itu hasil, sedangkan bakat itu sesuatu yang memang dia punya. Oke, nah ini juga menarik ya, bahasanya Kak Ismail. Kayak itu hasil, sedangkan bakat itu sesuatu yang memang kita punya. Itu benar ya? Bakat itu memang sesuatu yang kita miliki di Dek, dalam diri kita, Dek, gitu. Nah, Dek. jadi mungkin aku akan menjawab pertanyaan ini dengan salah satu kisah nyata yang terjadi ribuan tahun yang lalu ya. Dan ini real. Nah, mungkin buat teman-teman yang muslim ya terutama, tahu ya sama Abdurrahman bin Auf, atau pernah denger lah ya minimal Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu Abdurrahman bin Auf? Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan apa? Tahu kan Oke, Kak Elvida dengan tahu. kekayaan, Terkenal dengan apa Abdurrahman bin Auf? Terkenal dengan dengan kekayaannya. kekayaannya. Ya, benar banget Kak Elvida, makasih banyak. Dan ini ada sebuah kisah yang menarik. Aku pernah dengar kajian dan ada juga artikel-artikel yang judulnya itu menggelitik ya. Sebagai seorang sensing, aku tuh senyum-senyum aja baca artikel ini. Judulnya adalah Abdurrahman bin Auf selalu gagal menjadi orang miskin. Teman-teman pernah nggak sih dengar kisah di mana Abdurrahman bin Auf itu kan seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberkahi oleh apa ya kekayaan yang berlimpah gitu ya. Dia orang tajir lah ya di zamannya. Gitu. Nah Abdurrahman bin Auf ketika dia belajar Islam dan sebagainya, akhirnya dia pernah lah mendengar bahwa Rasulullah tuh pernah bilang Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang terakhir masuk surga karena hartanya banyak banget nih. Jadi pertanggungjawaban terkait hartanya tuh ibaratnya eh, banyak banget panjang gitu kan, karena hartanya banyak. Jadi masuk surga paling terakhir. Abdurrahman bin Auf jadi sedih kan, hah aku nggak mau masuk surga terakhir gitu. Ini kalau bahasa aku gitu ya. Wah, aku masuk surga terakhir, aku pengennya duluan. Aku nggak mau jadi orang kaya. Pokoknya aku mau masuk surga nggak yang jadi yang terakhir. Aku nggak pengen tanggung jawab aku terkait harta ini jadi memperpanjang urusan aku di akhirat buat masuk surga. Gitu ya. Sampai Abdurrahman bin Auf khawatir gitu dengan kekayaannya. Saking emang dia tajir banget. Nah, ada satu kisah, akhirnya Abdurrahman bin Auf ini dia berusaha untuk menjadi orang miskin. Ya, teman-teman bayangin ya, saat zaman sekarang ada sultan lah. Dia tiba-tiba pengen berusaha untuk menjadi orang miskin. Akhirnya gini, waktu selesai dari sebuah perang ya, aku lupa sih perangnya perang apa. Jadi para sahabat itu yang ikut berperang ketika pulang ternyata kurmanya gagal panen gitu ya, busuk semua lah gitu ya. Karena mungkin kan ditinggal perang sekian lama ya. Jadi ketika mereka balik ternyata kurma-kurmanya itu udah kematangan, udah busuk gitu. Akhirnya kan nggak bisa dijual dan akhirnya berarti jadi kayak produk gagal panen. Jadi waktu itu tuh kayak petani kurma itu sedih lah gitu karena hasil kebunnya itu nggak bisa dijual. Nah terus Abdurrahman bin Auf melihat kesempatan gitu ya, kesempatan untuk bisa memiskinkan dirinya. Jadi gini, Abdurrahman bin Auf tiba-tiba ngejual tuh semua, ngeluarin semua harta yang dia punya, uang yang dia punya, buat beli semua kurma-kurma busuk yang petani-petani itu panen. Gitu. Jadi semuanya yang panen nih, kan panennya kan serentak ya, itu yang lagi panen itu dibeli semuanya sama Abdurrahman bin Auf sampai hartanya itu habis. Jadi dia udah nggak punya uang nih, cuman punya kurma busuk doang nih teman-teman. Nah tiba-tiba ya yang namanya takdir ya tiba-tiba adalah dari negeri sebelah gitu ya
diutuslah seorang ibaratnya kayak mungkin Menteri Perdagangan ya, yang mencari ke negeri sebelah itu nyari kurma busuk karena lagi ada wabah penyakit nih di negara dia. Ya, di wilayah dia tuh lagi ada wabah penyakit yang bisa disembuhin dengan obatnya itu adalah kurma yang busuk gitu. Akhirnya nih teman-teman, kan tadi Abdurrahman bin Auf beli ya, misalnya kita sebut aja misalnya 1 miliar. 1 miliar tuh habis dia buat beli kurma busuk. Akhirnya nggak punya duit kan. Nah, ketika dia dicari sama tadi tuh sebagai Menteri Perdagangan dari sebelah atau Menteri Kesehatan dari negeri sebelah gitu ya. Menteri Kesehatan ini nyari kan. Sini ada yang punya kurma busuk nggak? Kita lagi ada wabah penyakit nih. Kita butuh obatnya tuh yaitu kurma busuk ini untuk menyembuhkan wabah penyakit di negara kita. Gitu ya. Wah, pas banget nih. Cuman Abdurrahman bin Auf yang punya kurma busuk kan. Akhirnya teman-teman tahu nggak? Plot twistnya adalah kurma busuk yang Abdurrahman beli misalnya sejumlah 1 miliar itu dibayar 10 kali lipat sama Menteri Kesehatan itu gitu ya. Bayangin teman-teman ya kan kita Abdurrahman bin Auf itu punya harta 1 miliar, dia kasih semua buat petani-petani kurma yang gagal panen. Tiba-tiba ada yang mau beli kurma busuk dia dengan seharga 10 miliar, 10 kali lipat. Wow, nggak jadi orang miskin ya. Baru aja dia ngeluarin duitnya habis gitu kan. Tiba-tiba datang 10 kali lipat. Itu luar biasa. Aku cuma bisa cengar-cengir aja sih. Membaca kisahnya yang itu kan kisah nyata ya, disampaikan oleh ada riwayat-riwayatnya. Jadi kayak wow luar biasa ya. So inspiring. Jadi memang ada secara alamiahnya orang-orang yang punya kecenderungan untuk mudah didatangi rezeki. Gitu teman-teman. Nah, ini akan kita bahas ya. Kenapa sih bisa ada orang yang punya punya bakat buat jadi orang kaya nih. Contohnya kayak Abdurrahman bin Auf selalu gagal menjadi orang miskin. Bahkan waktu hijrah juga kan Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa ya, sampai ditawarin sama apa sih kaum Ansor tuh semuanya lah ya. Tapi Abdurrahman bin Auf cuma minta dikasih buat kesempatan datang ke pasar. Dari situ dia jualan, berdagang, dapat harta lagi, dapat rezeki lagi. Gitu. Terus ini kalau Kak Ismail, Abdurrahman bin Auf terkenal paling kaya. Ya. Kata Kak Rizky terkenal dari kekayaannya. Kak Aisyah, kaya balik. Kalau kata Kak Ferdi memang bener sih sedekah bisa bikin kaya. Nah, oke, sip, menarik nih. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, dari kisah Abdurrahman bin Auf dan beberapa literatur yang pernah aku baca ya teman-teman. Ternyata ada 2 mindset yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang beruntung ya, kayak mestakung, semesta mendukung. Itu tuh kayak dia diem aja nih teman-teman. Duit tuh datang. Aku pernah ya, bener-bener ini di depan mataku terjadi gitu ya. Anak adik kelas aku mahasiswa S1 belum lulus, cuman dia memang hafal Quran nih 30 juz. Tiba-tiba lagi konsultasi lagi konsultasi tiba-tiba dia ditelepon gitu kan. Ada orang nawarin dia beasiswa S2. Ditawarin guys, dan di saat aku sebagai kakak kelasnya mungkin aku mencari-cari ya beasiswa mana nih yang bisa aku daftarkan gitu kan. Dia lagi duduk manis, lagi ngobrol ketawa ketiwi gitu ya, tiba-tiba ditawarin S2. Itu kan ibaratnya dia lagi duduk diam, rezeki itu datang. Sama kayak tadi Abdurrahman bin Auf, dia habis ngeluarin semua uang dia diem kan, nggak punya apa-apa lagi gitu. Mama mungkin ya cuman dia dan kurmanya itu yang habis dia beli. Tiba-tiba ada yang datang tuh nawarin peluang. Nah, mindset pertama adalah mereka nggak khawatir saat lagi nggak punya uang. Nah, siapa di sini yang kalau lagi nggak ada uang tuh kayak hati udah kayak bergetar ya, ketar ketir nih, udah keringet dingin, udah agak-agak demam. Siapa nih yang masih sering ngalamin kalau lagi nggak punya uang tuh kayak aduh pusing banget ya Allah, aku kok nggak bisa bahagia ya, buat senyum aja tuh kayak berat banget ya. Nah ini salah satu mindset awal nih teman-teman ya, ada atau nggak ada uang happy aja ya, apalagi buat orang sensing ini aku tahu itu tidak mudah tapi bisa kok. Tapi bisa ya, jadi latih diri kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada harta yang kita miliki gitu. Oh, kalau kata Kak Niar, aku tantrum Kak. Ya Allah. Nah ini nih,
Apalagi terutama sensing introvert ya, itu aku paham banget sih, karena aku sensing introvert. Jadi saat lagi nggak punya uang tuh, itu kayak gimana ya, kayak pikiran tuh nggak tenang, hati juga nggak tenang gitu kan. Apalagi perut ya nggak kenyang gitu, karena nggak jadi berhemat gitu kan. Nah, mindset yang harus kita punya adalah jangan sampai kita eh, nggak bahagia karena kita nggak punya uang. Karena uang itu selalu datang pada orang yang bahagia. Makanya mindsetnya tuh gini, kalau kita ada kebutuhan, uang itu pasti bakal datang. Nggak mungkin enggak, gitu kan. Nggak mungkin Tuhan kita yang memberikan rezeki, yang punya rezeki yang maha kaya itu nggak ngasih kita kebutuhan kita buat kita hidup di muka bumi ini, gitu kan. Kita aja udah dibekali Allah tuh yang luar biasa ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmatnya sebegitu luar biasa. Nggak mungkin ketika kita butuh sesuatu tuh Allah nggak kasih, gitu ya. Jadi yakin aja mindsetnya kalau misalnya kita ada kebutuhan, kita butuh sesuatu, maka uang itu pasti bakal datang. Makanya teman-teman, ini tips juga ya, terutama buat teman-teman yang sensi. Teman-teman tuh perlu bikin apa ya, perlu punya target pengen beli apa gitu ya. Karena kalau kita nggak punya target nih teman-teman, uang tuh kayak ya udah, karena orang ini kan nggak punya kebutuhan apa-apa nih, orang ini kan nggak punya target apa-apa, ya udah nggak jadi datang gitu. Jadi kita harus punya target nih, kita mau beli apa bulan ini, kita mau mau beli apa, mau nargetin punya apa, atau mau sedekah berapa, itu ditargetin tuh teman-teman gitu ya. Jadi mindsetnya adalah kita akan selalu butuh uang. Misal kayak misalnya ini terjadi ya, beberapa bulan yang lalu, jadi aku tuh sekarang kan alhamdulillah ya punya, Allah amanahkan bisa punya tim. Terus ini aku ngerasa banget ya teman-teman, waktu mau gaji tim aku, tiba-tiba tuh kayak itu sama sekali ya, tiba-tiba aku harus benerin ban motor, tiba-tiba harus benerin ini dan sebagainya, gitu, ke dokter dan sebagainya. Jadi itu pas udah mau gajian, itu bener-bener mau aku tombokin pakai uang pribadi aja, itu nggak ada. Jadi kayak sampai kayak ya Allah gitu ya, aku yakin gitu. Aku sekarang nggak ada uang nih, tapi pasti kan besok aku harus ngegaji dia, pasti bakal ada gitu ya. Dan benar teman-teman, ketika di hari H itu alhamdulillah ada aja rezekinya, tiba-tiba datang tuh, bener-bener alhamdulillah sehari itu aku bisa ngegaji tim aku dan masih ada kembaliannya lagi buat aku jajan. Jadi kayak langsung kayak masya Allah nih, emang the power of mindset ya teman-teman. Jadi aku berusaha buat tenang tuh, tenang, tenang, gak usah panik, gak usah panik, Allah pasti bantu, Allah pasti bantu gitu. Dan ternyata bener, ketika kita punya kebutuhan, uang itu bakal datang. Ini beda banget ya teman-teman, ketika dulu aku tuh eh, di masa lalu aku ya, aku tuh suka banget mengumpulkan uang gitu. Ini buat teman-teman sensing pasti cenderung bisa relate ya. Sensing itu kan kadang-kadang punya apa ya? Punya kebahagiaan ketika dia melihat saldo rekeningnya tuh ada, oh ada segini nih, atau ngeliat isi dompetnya, wah ada segini nih. Dan biasanya mereka tuh punya batas minimum, jangan sampai uang gue di bawah ini, gitu ya. Batas aman lah ibaratnya. Itu kalau udah di batas aman tuh kayak udah ketar-ketir gitu kan. Nah, aku tuh dulu kayak gitu juga teman-teman. Tapi ternyata itu tuh bikin apa ya? Bikin aku tuh jadi gak mau gitu buat ibaratnya apa ya? Ketika uang aku ada di batas yang gak aman, aku jadi kayak cemas, jadi pusing, rungsing sendiri gitu ya. Berarti tantrum lah biasanya gitu ya. Nah, itu tuh jadi ada aja gitu kayak bener-bener yang ngerasa apa ya, ngerasa hektik, tapi juga kayak nggak ada solusinya gitu, kayak nggak closing closing nih dagangan gitu kan, kayak waduh makin panik attack lah gitu kan. Nah, jadi ketika aku sekarang udah menerapkan untuk menenangkan diri ya, saya nggak terlalu menggantungkan kebahagiaan aku dari seberapa besarnya uang yang lagi aku miliki sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, itu it works banget teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir saat lagi nggak punya uang. Nah, mindset yang kedua adalah, ayo siapa di sini yang kalau mau belanja sesuatu yang mungkin itu untuk hal-hal yang baik ya, tapi tuh kayak selalu mikir-mikir berkali-kali gitu ya. Nggak usah deh, oke deh. Kayak misalnya dulu gini nih, aku tuh kalau misalnya jalan sama mama aku ya, misalnya nih kita mau makan atau kita belanja di supermarket gitu ya. Misalnya kalau aku mau nawarin mama nih, kamu mau beli apa? Mau ini nggak, mau ini nggak, mah? Nggak usah kak, mahal gitu kan. Jangan dah gitu. Sayang uangnya. Ya. Nah, siapa yang masih kayak gitu?
Siapa yang masih suka sayang-sayang nih ngeluarin uang? Padahal uang itu bakal kita gunain buat hal-hal yang baik kok, untuk menyenangkan diri kita, menyenangkan orang lain, atau mungkin untuk sedekah, atau mungkin buat investasi diri gitu kan. Siapa yang masih sayang-sayang ngeluarin uang? Nah, mindset kedua yang orang kaya selalu miliki itu adalah mereka nggak khawatir saat mereka harus mengeluarkan uangnya. Karena apa? Mereka akan berpikir nanti juga uang itu bakal datang lagi. Gitu. Nah, kalau kata Aisyah, jajan bukannya bahagia malah menyesal ya nah kan. Jadi kayak aku bilang kan ke mamaku, mama gak usah tanya harga, biar aku aja yang tahu, mama gak usah tahu harganya berapa, gak usah nanya harganya berapa. Gitu ya. Karena kan kita kerja, aku kerja buat buat kita seneng-seneng, bukan buat nyimpen duit. Karena kan kalau duit cuma disimpan, sama aja kayak kita nggak punya duit ya nggak sih? Gitu kan. Jadi mendingan nggak punya sekalian gitu ibaratnya. Mendingan tuh uang dipakai biar nanti Allah isi lagi tuh rekeningnya. Karena kalau misalnya nggak dikeluar-keluarin ya sama aja bohong. Kita punya uang buat apa kalau disimpan doang gitu kan. Tuh. Jadi jangan khawatir saat kita mau ngeluarin uang, apalagi untuk sesuatu yang mungkin akan membahagiakan diri kita, membahagiakan orang lain. Itu insya Allah banyak keberkahannya. Ya, jadi mindsetnya adalah eh, jangan khawatir untuk ngeluarin uang, karena nanti uang ketika dikeluarkan pasti dia akan datang lagi. Sama kayak kita punya punya dispenser, misalnya dispenser minum. Teman-teman kalau misalnya galonnya masih penuh, diisi lagi nggak? Enggak kan? Karena bakal tumpah kan? Gitu kan? Yang tumpah kan jadi kebuang mau bensin. Jadi kita harus keluarin dulu biar tangkinya itu bisa diisi lagi. Sama konsepnya kayak saldo juga. Kalau katakan Niar, alhamdulillah aku enteng kalau ngeluarin uang kak, sampai kadang suamiku pusing. Alhamdulillah berarti kayak Niar, Masya Allah. Idar, kalau nyimpan mikirnya buat dana darurat, gimana kak? Nah, ini menarik juga ya. Ini yang udah aku terapin selama, kayak dari aku awal masuk, kayak dari aku dulu SMA deh. Aku tuh paling gak suka nyimpen apa ya, tabungan darurat dan sebagainya. Walaupun di dalam perkuliahan aku mempelajari tentang manajemen keuangan keluarga ya, harus ada dana darurat dan sebagainya. Cuman ini terkait mindset sih kayak dari mindset apa adalah kalau kita menyediakan dana darurat itu pasti bakal kepake buat sesuatu yang darurat. Misal gini, aku ngeliat ya fenomena teman-teman aku di kampus yang kodarullahnya mereka pernah lah dirawat di rumah sakit, entah itu operasi atau rawat inap, pokoknya sakit yang parah, yang akhirnya mereka nge-cover itu pakai asuransi. Ternyata mereka semua punya benang merah teman-teman, yaitu mereka sama-sama punya asuransi dan dana darurat, gitu ya. Sedangkan aku tuh nggak punya dana darurat, boro-boro dana darurat ya, dulu kan mahasiswa uangnya udah darurat sendiri. Jadi nggak punya simpanan dana darurat, jadi nggak pernah kepake tuh yang namanya uh, apa ya, ibaratnya nggak pernah lah kejadian-kejadian ngalamin hal-hal yang perlu apa ya, perlu dana darurat, sampai kayak aku ngeliat temen aku sampai operasi, misalnya operasi ambeien, operasi bagi usus buntu, ada yang kena DB, ada yang kena hepatitis, ada yang kena TB gitu. Jadi kayak luar biasa deh, dan mereka semua orang-orang yang punya asuransi gitu. Jadi orang-orang yang punya simpanan darurat. Jadi oke deh, aku nggak mau menyiapkan uang untuk ke sana gitu ya, karena nanti pasti kayak seolah-olah kita udah mempersiapkan diri untuk hal itu gitu. Jadi aku lebih kepada mindset aja sih. Makanya alhamdulillah ya, dari zaman COVID sampai sekarang mindset aku itu bisa menyelamatkan aku juga dari alhamdulillah nggak pernah kena COVID sama sekali gitu. Aku maupun keluarga aku gitu. Jadi mikirnya ya udah, kalau butuh pasti uang itu bakal datang gitu. Tapi itu ya balik lagi ke masing-masing ya temen-temen ya. Oke, terus aku mau baca komen dulu deh. Kalau Kak Ilmi, kalau dari aku sendiri susah, tapi kalau dari suami mah bebas. Waduh, enak banget nih, udah punya apa, suami ya. Bisa suami yang ngeluarin atau yang berjalan. Kalau Kak Syafa mau nyimpen dana darurat tapi tiap hari darurat, Masya Allah. Oke, tapi investasi ada kayak ini, mantap ya, Insya Allah, bagus-bagus. Nah, lanjut ya teman-teman ya, ini dua mindset yang mesti kita punya nih kalau kita mau selalu kedatangan oleh rezeki walaupun kita lagi duduk diam. Nah, teman-teman, ternyata secara alamiah memang ada orang-orang yang
mindsetnya itu udah tersetting secara alamiah dia kayak gitu. Yaitu ada pada orang sensing. Ya. Makanya sensing itu kan salah satu tulisan di sertifikatnya chemistry-nya harta ya. Itulah gitu kan. Artinya sensing itu salah satu kebahagiaannya dia adalah lewat harta. Ketika dia menggunakan hartanya, ketika dia mengumpulkan hartanya, ketika dia mencari hartanya, itu kebahagiaan orang sensing. Makanya orang sensing kan orang yang suka kerja. Ya. Karena dengan dia bekerja, dia bisa mendapatkan harta. Orangnya loyal ya, karena dia suka berbagi dengan hartanya, gitu kan. Terus apalagi nih orang sensing eh apa nih bahasa cintanya juga hadiah ya, bendaan, sesuatu yang bisa diwujudkan dengan apa? Ya barang gitu kan. Barang kan seharusnya kita beli pakai uang gitu. Jadi orang sensing itu punya mindset, punya bakat memang jadi orang kaya karena memang secara settingan cara kerja otak dominannya itu sudah menjadikannya sebagai orang yang kerja keras ya karena tadi kan kakak-kakak yang nggak setuju bilang nggak setuju kalau kaya itu bakat karena kan kaya itu adalah kerja keras. Nah orang sensing itu secara alamiah rajin ya. Dia kerja keras. Nah kalau teman-teman mungkin atau teman-teman sensing deh di sini ya kalau kerjaan tuh belum tuntas ya atau jadi PR tuh kayak eh kalau misalnya itu kerjaan belum selesai dibawa pulang ke rumah buat hari esok tuh rasanya kayak pikiran tuh kayak nggak tenang gitu. Tapi kalau hari ini tuh kayak tugas tuh udah selesai semua tuh kayak seneng banget gitu kan. Orang sensing tuh ibaratnya ya dia rela lah gitu ya untuk menggunakan waktu di luar waktu kerjanya mungkin untuk nyelesain tugas-tugas yang belum selesai daripada dibawa besok mending kerjain sekarang. Bahkan dulu aku saking dulu ya aku pernah ada di tahap sensing yang rajin banget itu adalah ngerjain PR hari itu di sekolah ngerjainnya hari itu juga pas pulang gitu ya. Jadi pas nyampe rumah lu tinggal istirahat aja. Karena kalau udah di rumah vibes-nya santai kan. Nah jadi ini salah satu karakter ya menurut Steven yang berpotensi buat jadi orang kaya itu adalah orang sensing dan terutama sensing extrovert ya. Kenapa? Karena yang menarik di sini adalah perbedaan sensing introvert dan sensing extrovert dalam tabiatnya terhadap uang. Kalau sensing introvert cenderungnya hemat. Sedangkan sensing extrovert cenderungnya apa? Ada yang tahu? Kalau sensing introvert hemat, sensing extrovert, ya yang masih ingat di sertifikatnya, itu ada ya, di sertifikatnya. Boros. Boros ya. Boros dermawan. Oke, boros dermawan, Masya Allah. Ini dilengkapi ya sama kata boros dan dermawan. Jadi emang orang sensing extrovert itu tabiat terhadap uangnya boros, yang satu hemat. Jadi walaupun sesama sensing, tapi tabiat terhadap uangnya itu beda banget. Sensing introvert itu kenapa dia ibaratnya sensing introvert itu kenapa dia lebih berpotensi tadi ya didatangi oleh harta. Makanya chemistry-nya sensing introvert itu kan dikejar harta ya teman-teman ya. Kalau sensing introvert mengejar harta. Jadi sensing introvert itu dia yang ngejar nih. Dia yang kerja keras, jerih payah, gitu ya lari-lari buat ngejar hartanya. Tapi sensing extrovert lagi diem aja, dia dikejar harta teman-teman. Kayak cerita yang tadi aku ceritain ya, klien aku yang lagi tawa ke TV ngobrol, tiba-tiba ditawarin S2. Gitu. Nah itu, jadi sensing extrovert mindset terhadap uangnya tuh udah tersetting seperti ini. Nanti juga uang bakal datang lagi. Makanya cenderungnya boros, gampang ngeluarin uang. Kalau sensing introvert, kalau uangnya belum ada di atas batas aman, mungkin nggak akan segampang sensing introvert ngeluarin duit gitu kan. Atau mungkin kalau imanannya udah tinggi gitu ya, wah dia bakal gampang tuh ngeluarin duit deh. Gitu. Jadi secara alami ya sensing extrovert itu, terutama sensing extrovert gitu ya, punya mindset seperti ini teman-teman. Bawaan lahirnya seperti ini. Nah pertanyaannya, oke, aku baca dulu deh. Oke, nanti pertanyaan yang di luar topik kita bahas nanti ya. Oke. Nah, kenapa nggak semua, misalnya orang sensing nih, kok nggak semua orang sensing jadi orang kaya kak sekarang? Atau misalnya kok aku sensing tapi aku nggak kayak gitu kak, gitu kan? Aku nggak banyak uang kak, atau aku nggak didatangi rezeki kak. Berarti adanya sesuatu yang perlu kita evaluasi ya. Jangan-jangan ada yang salah nih dari mindset kita kah, terus ikhtiar kita kah, gitu ya. Nah, ada yang menarik juga ya teman-teman. Ya, kalau kita mau mengenali diri kita, kepribadian kita perlu mengetahui bahwa ada
dua faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian dan kecerdasan kita, yaitu faktor genetik 20% dan lingkungan 80%. Jadi orang sensing udah punya potensinya nih jadi orang kaya. Potensinya mah udah ada, bener kayak yang tadi Kak Syara bilang ya. Kak Ismail atau Kak Ilmi yang di awal bilang, gitu ya, kaya itu hasil, bakat itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah sama, orang sensing bakat jadi orang kayanya udah punya nih, 20%-nya udah hadir. Gitu ya. Nah, cara memunculkannya tinggal peran lingkungan yang 80%-nya ini. Dia bisa nggak menumbuhkan potensi tersebut, gitu. Apalagi lingkungan yang paling berpengaruh dari kita lahir ke dunia sampai sekarang itu nggak jauh-jauh dari lingkungan pengasuhan. Jadi orang tua kita atau keluarga kita, tempat kita tinggal. Nah, jadi ada nih teman-teman ya, jenis-jenis apa ya, berarti mindset terhadap uang yang diturunkan dari orang tua atau keluarga kita kepada diri kita. Mindset yang pertama adalah money avoidance. Di sini siapa teman-teman yang nggak pengen jadi orang kaya? Aku pernah loh nemuin orang yang nggak mau jadi orang kaya. Udah lah kak, aku mah hidupnya biasa-biasa aja. Uang tuh nanti tanggung jawabnya berat kak. Udahlah mendingan aku nggak usah terlalu punya banyak uang lah kak. Ada yang jawab kayak gitu. Jadi tipikal yang menghindari uang karena menganggap uang adalah sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang negatif. Dengan uang orang bisa lupa diri kak. Dengan uang kita jadi duniawi banget nih kak. Gitu. Itu tuh ciri-ciri orang-orang yang punya mindset money avoidance. Dan ini biasanya budaya keluarga. Ada yang tipe money avoidance. Nih kalau Aisyah kayaknya buku Rich Dad Poor Dad. Nah, ini juga ada di buku itu ya. Iya, aku pernah nemuin orang kayak gitu tuh kan. Kalau Bang Titan nih nyebut MK nih. Banyak kan insting gak mau jadi orang kaya. Udah cukup sih. Ya, karena kan chemistry bukan harta ya. Jadi ada tipikal-tipikal yang tipikal-tipikal yang kayak gini nih, money avoidance. Tapi ada juga nih, ya money worship. Jadi terlalu menghamba pada uang. Jadi tuh kayak hidupnya ngejar uang aja ya. Kerja terus, ibaratnya nggak ada liburnya sama sekali, nggak ada hiburannya sama sekali, bahkan jadi kayak nggak bisa menikmati hidup karena hidupnya cuma buat ngejar harta. Namanya harta ya, semakin dikejar, semakin semakin akan membuat kita lelah gitu kan. Semakin kita Semakin lari. makan terus, iya semakin kita ibaratnya makan terus gitu ya, lama-lama kita nggak akan pernah kenyang gitu kan. Jadi yang tipikal money worship. Ada juga tipe yang ketiga, yaitu money status. Nah, menganggap uang itu sebagai status sosial. Misalnya, Kak, kamu tuh harus jadi orang kaya. Karena kalau kamu jadi orang kaya tuh, kamu tuh bakal dipandang Kak sama orang lain. Kamu tuh bakal didengar Kak sama orang lain. Mau kamu mau ngomong apa aja, orang tuh bakal denger Kak, karena kamu punya uang. Ada yang tipe kayak gini? Ya ada ya. Terus, yang keempat ada money vigilance. Ini tipikal yang waspada dan berhati-hati saat menggunakan uang. Jadi kayak pas mau beli, aduh nggak ada ini mahal. Aduh harus aware banget nih sama kesehatan finansial. Catat banget ya, sangat berjaga-jaga untuk masa depan. Nah ini empat tipe mindset tentang keuangan yang diturunkan dari keluarga kita, entah itu lewat orang tua maupun keluarga besar selama kita bertumbuh ya teman-teman. Nah, dari keempat mindset ini, mana yang akan membawa kita pada mindset menjadi orang kaya gitu? Mana yang akan membawa kita pada keberlimpahan rezeki? Kalau kita yakini dengan iman, aku sih tidak memiliki keempat ini ya teman-teman. Melainkan adalah ada salah satu buku tentang magnet rezeki ya, menganggap bahwa uang itu adalah energi. Jadi uang itu adalah energi. Artinya apa? Yang namanya energi kita perlu ya teman-teman. Jadi mau MK apapun itu butuh duit, itu benar. Karena uang itu adalah energi. Orang miskin butuh harta, butuh juga gitu ya. Buat apa? Bisa lebih memaksimalkan bisa tahtanya gitu. Semuanya butuh gitu. Karena uang adalah energi. Yang namanya energi pasti diperlukan kita untuk terus bergerak. Jadi kalau ibaratnya orang-orang yang tadi misalnya menolak untuk punya uang banyak gitu ya. Nah itu berarti dia belum berpikir bahwa ketika dia punya uang banyak, energi dia lebih banyak. Gitu. Kayak riches ya misalnya. Uang dia kan banyak banget ya teman-teman ya. Sampai waktu ayahnya meninggal itu kan luar biasa ya. Langsung sedekah sekian ratus juta atas nama ayahnya. Wah itu gimana nggak enak banget ya jadi bapaknya Ria Ricis. Baru masuk alam kubur udah ketimpa pahala jariah sedekah gitu kan, yang nggak cuma 10.000, 100.000, sejuta gitu kan, ratusan juta.
bahkan bisa hajin orang tua, itu kan luar biasa karena energi yang dia punya besar. Jadi semakin banyak uang yang kita punya, mikir adalah semakin banyak energi yang bisa kita miliki dan kita salurkan. Karena teman-teman, yang namanya energi itu selalu mengalir, ya nggak sih? Energi itu nggak pernah berdiam di satu tempat. Energi itu selalu mengalir. Jadi ibaratnya uang itu adalah energi, maka yang namanya energi itu harus selalu mengalir. Contoh, teman-teman punya kipas angin? Punya ya. Di rumahnya pasti punya dong kipas angin. Itu misalnya AC deh kalau nggak pakai kipas angin deh. Ibaratnya kalau kipas angin kita colokin nih ke listrik, pasti ada aliran listrik dong yang mengalir. Nah, kalau misalnya kipas itu tuh baik-baik aja, fine-fine aja, dan listrik itu akan mengalir sesuai dengan fitrahnya, maka kipas tersebut bisa bermanfaat nih. Masih angin ya, bisa bikin orang-orang yang ada di sekitar dia jadi adem, nggak kepanasan ya. Tapi teman-teman, bisa juga nggak listrik ini salah aliran, gitu. Konslet dan sebagainya, mungkin karena kabel digigit tikus dan sebagainya. Bisa juga, bisa jadi konslet, bakaran. Jadi ibaratnya uang itu energi, energi itu selalu mengalir. Kalau mengalirnya itu dia baik, ya, mengalir sesuai dengan fitrah, nanti dia akan bisa menghasilkan banyak kebermanfaatan. Tapi kalau dia mengalir tidak pada fitrah, justru akan menimbulkan bahaya gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan energi tersebut itu yang lebih penting ya teman-teman. Nah ternyata uang juga, karena uang itu adalah energi, fitrahnya juga sama. Fitrahnya adalah terus bergerak. Nah, makanya nih, apa yang harus kita lakukan ketika kita meyakini bahwa uang itu ada energi? Yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan pernah menimbun uang, karena fitrahnya energi itu selalu mengalir, termasuk uang itu harus selalu mengalir. Jangan pernah ditimbun-timbun. Ya. Contoh gini, diriku sebagai sensing introvert, itu dulu seneng banget yang namanya ngumpulin uang. Jadi kalau ngeliat saldo di rekening tuh, wah aku punya sekian gitu ya. Wah ada segini di rekening aku. Langsung sumringah tuh teman-teman. Tapi uangnya nggak mau dipakai, cuma buat dikumpulin aja karena seneng ngeliat, oh aku punya segini. Itu cuma buat kesenangan mata doang. Ngeliat saldo berapa. Tiba-tiba nih teman-teman ya, ini luar biasa sih. Pelajaran sangat berharga yang pernah aku alami. Jadi waktu itu aku lagi nge-gym. Uang aku lagi banyak nih. Lagi ada lah. Terus tiba-tiba pas lagi nge-gym, ini nggak pernah kejadian seumur hidup, nggak pernah kejadian. Tiba-tiba lagi nge-gym, HP aku tuh entah kenapa ada di bawah ya, kalau nggak salah. Tiba-tiba barbel tuh jatuh, Pung, gitu ya. HP aku yang tadinya lurus kayak gini teman-teman, itu jadi huruf V. Jadi huruf P karena ketimpa barbel 5 kilo apa 5 kilo nggak salah. Itu langsung kayak speechless banget ya. HP aku masih bagus gitu ya. Tiba-tiba harus diservis dan itu makan biaya lumayan banget ya. Lumayan banget tuh sampai ibaratnya ya rekening aku langsung langsung ibaratnya hampir nggak ada lah gitu ya gara-gara harus ngebenerin HP aku. Jadi kayak karena aku nimbun uang, fitrahnya uang itu kan selalu mengalir ya. Jadi kayak uang tuh udah kayak, aduh, ayo aku tuh mau keluar, aku tuh mau keluar, keluarin aku dong gitu. Tapi aku yang nahan terus. Akhirnya ya udah deh, takdir itu yang membuat aku mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya kalau aja aku pakai uang ini buat sesuatu yang bermanfaat, misal aku beli baju kayak, aku beli skincare kayak, aku beli apa kayak gitu yang bisa kepake gitu kan, mungkin aku nggak akan pernah ngeluarin uang buat hal-hal yang kayak begini nih gitu. Jadi dari situ aku bertobat banget sih. Sejak saat itu aku akan menggunakan uang aku untuk investasi diri ya. Entah itu aku beli baju, beli skincare, beli ikut-ikutan kelas lah buat belajar dan sebagainya. Pokoknya harus dikeluarin nih. Gak boleh sampai menimbun uang. Karena fitrahnya uang tadi selalu mengalir. Jadi aku alirkan sesuai dengan fitrah yang baik-baik saja. Biar untuk sedekah misalnya. Atau untuk, tadi ya, beli sesuatu yang bisa jadi aset diri gitu ya. Untuk menambah kapasitas diri kita. Jadi jangan pernah ditimbun-timbun, dikumpul-kumpulin ya teman-teman ya. Karena nanti ada aja kepake buat yang lain kayak misalnya kayak contoh misal dari orang-orang terdekat aku ya yang suka ngumpulin uang tuh tiba-tiba kayak anaknya itu masuk rumah sakit lah gitu ya, tiba-tiba nanti ada biaya apalah gitu ya, sesuatu yang tidak terduga gitu. Aku juga pernah nih akhir-akhir ini belum lama juga sih beberapa bulan yang lalu
Misal lagi kayak belum kepikiran, bukan pengen nahan duit, tapi kayak belum kepikiran mau beli apa gitu ya. Tiba-tiba ada aja ke dokter, habis berapa ratus ribu gitu ya. Ada aja jajan motor gitu ya, harus bisa dan sebagainya. Jadi kayak oke deh gitu ya. Sebelum terlambat, harus buru-buru disalurin nih uang ini gitu kan. Jangan sampai terlalu lama kita timbun gitu. Sampai nanti harus ibaratnya kayak dipaksa dikeluarin, dengan kita keluarin secara sukarela kan, dibandingkan kita harus dipaksa ngeluarin uang yang semestinya kita pakai buat kita senang-senang, tapi jadi buat menutupi kebocoran-kebocoran yang itu disebabkan oleh kitanya juga. Jadi yang pertama adalah jangan pernah menimbun uang. Nah yang kedua, gunakan uang untuk hal-hal yang baik gitu teman-teman. Ibaratnya kayak tadi ya, Abdurrahman bin Auf menggunakan uangnya untuk misalnya niatnya niat yang baik ya, gitu. Atau misalnya buat sedekah, itu pasti kayak ada aja gitu ya buat datang lagi. Contoh kayak misalnya investasi diri. Sini siapa teman-teman yang pengen ikut kelas, pengen belajar gitu ya. Tapi kayak, aduh kelasnya mahal banget sih kak, gitu. Sayang uang aku, mendingan aku bisa beli ini, aku bisa beli ini, aku bisa kedufan dan sebagainya. Nah, jangan sayang-sayang buat berinvestasi dengan diri sendiri, apalagi investasinya leher ke atas teman-teman. Karena ketika kita berinvestasi kepada diri kita, itu pasti Allah kasih kasih apa ya? Kasih kita ibaratnya kesempatan yang lebih besar juga. Bisa gini, aku tuh pernah ya beli dibeli ini bukan aku yang beli ya, aku dibeliin sama Kak Filza itu baju kerja mereknya Enterprise, kan lumayan ya harganya. Harganya tuh lumayan banget, aku nggak pernah beli baju doang ya, atasan doang seharga itu tuh aku ya nggak pernah gitu, karena harganya lumayan banget. Tapi teman-teman, emang luar biasa ya, ketika kita berinvestasi pada diri kita sendiri, tiba-tiba Allah hadirkan klien aku yang juga ibaratnya naik kelas. Tadi mungkin aku cuma nanganin saya masih mahasiswa gitu, tiba-tiba aku dapat salah satu klien yang dia tuh pengusaha bisnis. Nah, aku ngerasa kayak wow, ketika kita berinvestasi diri untuk hal-hal yang baik gitu ya, meningkatkan kapasitas diri kita, Allah hadirkan tuh gitu ya, kesempatan lain yang lebih tinggi juga gitu. Jadi jangan pernah takut buat berinvestasi diri, apalagi leher ke atas ya teman-teman, ilmu. Karena beda kayak, oh aku pengen ikut kelas ini tapi harganya lumayan, cuman aku nggak akan mikir gitu ya, oh cuma kan nanti pasti akan Allah hadirkan orang-orang yang membutuhkan ilmu aku ini. Sehingga mungkin yang dulu aku tuh buat misalnya alhamdulillah gitu, sekarang banyak klien yang daftar tes Tivin, itu kan klien konsultasi, klien training dan sebagainya. Jadi Allah hadirkan orang-orang yang membutuhkan ilmu kita gitu. Jadi kalau kita cuma stuck diem aja nggak berinvestasi diri untuk meningkatkan kapasitas diri, ya kita bakal stuck aja, saldo kita bakal segitu-gitu aja. Kemudian bersedekah apalagi ya, lagi nggak punya duit nih, gimana caranya biar rezeki itu datang? Ya udah, sedekah aja, apalagi ke orang terdekat ya. Orang terdekat tuh bisa tetangga atau orang tua gitu, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh ya, yang dekat-dekat dulu, yang jauh juga boleh, cuma jangan lupakan yang dekat-dekat kita gitu. Misalnya rekan-rekan kita, orang tua, itu tuh yang perlu kita bahagiakan juga. Dan gunakan uang untuk hal-hal baik ya, karena ketika kita membahagiakan diri kita sendiri, itu investasi juga buat kita gitu kan, karena uang itu akan datang saat kita bahagia. Maka gunakan uang kita untuk membahagiakan diri kita gitu. Jangan sampai kita punya uang tapi kita nggak bahagia karena kita terlalu berhati-hati dan terlalu menjaga agar uang ini nggak keluar. Dan yang terakhir, jangan menunda hak orang lain. Di sini siapa yang pernah ngalamin misalnya gini, ya Allah nanti kalau aku punya uang sekian aku mau bayar utang, aku mau bayar amanah aku segini, tiba-tiba datang nih, beneran datang tuh dikabulin, datang uang sekian, tiba-tiba mikir bayarnya segini atau segini aja ya, dan tiba-tiba dikurangin gitu kan. Nah itu tuh yang jangan sampai kita menunda hak orang lain ya. Kita udah niatnya mau bayar amanah nih, udah niatnya mau bayar utang, tapi jangan ditunda-tunda gitu. Kalau memang udah ada rezekinya, keluarin. Karena yakin ya teman-teman, ketika teman-teman itu berusaha untuk amanah ya terhadap ya amanah-amanahnya, misalnya amanah uang dan sebagainya, itu pasti akan cepet banget tuh dihadirkan lagi gitu ya, sehingga lama-lama tuh cepet tuh amanah kita ke tertunaikan gitu. Nah ini sih ya yang harus kita lakukan setelah tadi kita udah tahu dua mindset yang dimiliki uh, oleh orang-orang yang berbakat jadi orang kaya. Dan kenapa tadi sensing berbakat orang kaya, karena secara alamiah mereka memiliki tabiat terhadap uang seperti itu ya teman-teman ya, dan juga punya potensi-potensi lain yang mendukung mereka, kenapa mereka bisa
disebut sebagai calon orang kaya. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan tadi jangan karena uang itu adalah energi, maka 3 hal ini yang perlu kita lakukan ya untuk jangan menimbun uang karena harus dialirkan pada yang baik dan jangan menunda hak orang lain.